Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat malam guys. Ini malam hari ya guys, sebentar lagi tengah malam guys. Oke guys, semoga di malam hari ini ya, mendekati tengah malam ini kita jangan sampai betul-betul dalam keadaan gelap gulita ya guys ya. Artinya punya mata tapi buta, tak mampu melihat apa-apa ya. Satu-satunya yang kita gunakan adalah akal. Apa akal? Dalam bahasa yang sangat sederhana, ajaran kalam. Kalam itu apa? Apakah hanya melulu firman yang tersurat? Bukan. Kalam itu bisa yang tercipta, ya, yang tercipta, ya, makhluk, ya, atau seluruh isi alam semesta itu juga kalam yang tercipta, ya. Oke guys ya, kita gunakan akal ya, ajaran kalam ya, supaya tidak buta ya, karena ini malam hari ya, gelap gulita ya. Kita gunakan akal, ajaran kalam ya, baik yang tercipta ya, seluruh isi alam semesta ini, maupun yang tersurat ya, melalui firman-firman zat Tuhan Allah. Oke guys ya. Ini kenapa kok terang benderang? Padahal gelap gulita. Lah ini pakai akal juga guys, yang tercipta. Lampu. Oke guys ya. Kali ini kita akan membahas yang lagi booming di media sosial guys ya. Biasalah ya. Adanya agama ini tidak mampu untuk menenteramkan penganut agama, pelaku agama, pemeluk agama. Nggak mampu guys ya. Apalagi ketenangan, lebih nggak mampu lagi. Karena mereka yang pemeluk agama, penganut agama, pelaku agama ribut guys, sama satu sama lainnya itu ribut semuanya. Berbantah-bantahan, udah pada sok pintar ya istilahnya ya. Hei, kamu kalau sok pintar ya, mancing ikan sana di tepi lautan sendirian ya. Di sana ada jawaban lengkapnya. Tentang apa? Tentang Tuhan yang pantas disembah. Temukan jawabannya. Ada juga tentang agama yang syah, yang sepantasnya dipeluk oleh manusia. Ada jawabannya. Mancing ikan di tepi lautan sendirian. Ada jawaban lengkap di sana. Kalau nggak bisa ketemu jawabannya, nggak bisa menemukan jawabannya, tak goblok-goblok no sampean. Panjenengan tak goblok-goblok no. Pasti itu. Kenapa? Karena kerjanya kalian itu sudah ada agama, tapi berbantah-bantahan, ribut satu sama lain, saling menyalahkan. Ya, disuruh sendiri mancing ikan di tepi lautan, sendirian. Ada jawaban lengkap di sana, nggak ketemu juga jawabannya. Ya goblok itu namanya. Goblok kuadrat. Paham? Oke guys ya. Kali ini kita akan membahas tentang zat Tuhan Allah yang diributkan ya oleh aliran-aliran agama ya, oleh kelompok-kelompok agama, oleh golongan-golongan agama ya,
Mereka meributkan tentang zat Tuhan Allah itu ada di mana. Paham ya arah pembicaraan saya ya? Kira-kira untuk yang namanya makhluk ya, itu pantas enggak bertanya yang demikian itu? Kalau ingin tahu, bolehlah ya. Tapi dari segi kemampuan untuk mengetahui jawaban, itu yang menjadi masalah. Oke. Kalau ada masalah dalam agama, ya, ada permasalahan ya, karena ribut terus ini, sampai hari kiamat ribut, maka sudah menjadi kewajiban, ya, tanggung jawab mancing ikan untuk memberikan penjelasan. Kenapa demikian? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu dari tepi lautan sampai ke gurun pasir hingga hari kiamat, bahkan sampai bertemu dengan zat Tuhan Allah. Paham guys? Dari tepi lautan sampai ke gurun pasir hingga hari kiamat, bahkan bertemu dengan zat Tuhan Allah. Paham ya? Oke. Kita nggak usah kaget guys ya. Memang di dalam kitab suci agama itu sudah dijelaskan juga, namanya orang beragama itu sebagian itu menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Itu sudah tertulis di dalam kitab suci agama. Ya. Akhirnya mereka nanti pasti ujung-ujungnya perang. Pasti itu nggak bisa terelakkan. Tinggal nunggu waktunya aja. Oke guys ya. Kita akan berbicara tentang zat Tuhan Allah. Di mana keberadaannya? Begini guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham? Paham guys? Matamu dipakai ya. Nah, paham ya guys? Karena dengan menggunakan matamu, kamu bisa menghadirkan ajaran selanjutnya. Ini ajaran gurun pasir ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, ajaran ini turunnya di gurun pasir. Paham ya? Yang saya maksudkan ya. Jadi, ajaran suci mancing ikan itu di tepi lautan itu mengajarkan matamu dipakai ya. Paham ya? Matamu dipakai. Ya, paham? Karena dengan menggunakan matamu, kamu bisa menghadirkan bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Baik. Untuk mengetahui zat Tuhan Allah, kita gunakan dulu dengan matamu dipakai ya. Oke. Guys. Ada yang tahu nggak? Zat Tuhan Allah itu ada di mana? Tentu saja kamu sebagai yang beragama ya harus butuh pemandu untuk tahu ya. Untuk tahu pun juga harus buka buku ya. Agar tahu jawabannya ya. Lalu bagaimana dengan mancing ikan? Dengerin guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang, satu joran. Pancing. Paham?
satu orang, satu joran pancing. Paham guys? Itu satu. Jadi yang namanya manusia, orang, itu hanya diperbolehkan satu joran pancing saja yang dipegang erat-erat. Nah, di sini sudah ada petunjuk tentang zat Tuhan Allah. Petunjuk pertama ini. Yang kedua, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing. Mohon maaf, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham guys? Pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham ya? Dari sini, untuk memegang joran pancing itu harus dipegang erat-erat sendiri. Tidak butuh diwakili atau diwakilkan sebagai perantara. Nggak butuh. Sudah dua petunjuk tentang zat Tuhan Allah. Yang ketiga, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing tidak pernah bercabang. Paham guys? Joran pancing tidak pernah bercabang. Paham ya? Ini petunjuk yang ketiga. Dari petunjuk 1, kedua, ketiga, kamu sudah mendapatkan gambaran yang jelas ya tentang zat Tuhan Allah. Dari mulai satu orang satu joran, joran pancing langsung dipegang erat-erat pemancing ikan sendiri. Joran pancing tidak pernah bercabang. Nah, disinilah mulai ketemu zat Tuhan Allah itu. Di mana beradanya? Ini masih berbicara sebatas pelaku ya, individu ya. Oke, udah ketemu kan? Kita akan pergunakan yang lebih konkret lagi ya, yang lebih konkret lagi dalam kehidupan, ya. Perhatikan kata ini. Ada dua kata yang harus diperhatikan. Perhatikan kata yang pertama, yaitu ar. Ar. Apa artinya ar? Arah. Arah itu ada berapa banyak? Banyak sekali. Tidak bisa dihitung. Saking banyaknya, terlalu banyak, nggak bisa dihitung. Jumlahnya tidak terhingga, banyaknya tidak terhingga. Itulah arah. Kata yang kedua adalah si. Apa arti kata si? Syirik. Berapa jumlahnya syirik ini? Tahu syirik kan? Menduakan zat Tuhan Allah. Berarti memperbanyak zat Tuhan Allah. Dengan sesuatu yang lain. Berapa jumlahnya? Nggak terhingga juga. Banyak juga. Nggak terhitung jumlahnya yang namanya syirik itu. Lah, kalau dua kata ini ada arah yang jumlahnya tidak terhingga. Kemudian syirik jumlahnya juga tidak terhingga. Arah ditambah syirik. Ar ditambah itu sama-sama tak terhingga jumlahnya. Kira-kira kalau dihitung jumlahnya berapa? Lebih banyak lagi, tak terhingga lagi. Ampun-ampunan, nggak bisa kita menghitungnya. Lah, sudah ketahuan ya. Jadi arah, syirik, ini jumlahnya kalau ditambahkan betul-betul tak terhingga. Banyak sekali, udah. Nggak bisa terhitung jumlahnya. Nah, lalu zat Tuhan Allah itu ada di mana? Zat Tuhan Allah itu ada jauh. Bersemayam di atasnya. Jadi jauh. Ini arah.
ini syirik, ya. Jadi kalau ini kedua kata ini ada di sini, jumlahnya tak terhingga, ya. Maka Allah itu bersemayam jauh di atasnya. Paham? Jangan sampai Allah itu ditempatkan di samping kiri, arah syirik, samping kanan, arah syirik, atau setara. Jangan sampai. Tapi Allah ada bersemayam jauh di atasnya. Nah, sudah paham ya dari sini ya? Arah pembicaraan tentang adanya zat Tuhan Allah itu. Ini dari mancing ikan loh, ketahuan di mana zat Tuhan Allah itu berada. Paham ya? Paham di sini ya? Jadi, kalau kita menggunakan ilmu mancing ikan, matamu dipakai ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham? Matamu dipakai. Ya. Itu kita bisa melihat langsung dari kalam yang diciptakan itu loh, ajaran kalam akal, ajaran kalam yang diciptakan, yaitu ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang, satu joran pancing. Kemudian, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing tidak pernah bercabang. Dari tiga ini bisa dipandang oleh mata. Matamu dipakai ya. Bisa untuk melihat tiga ini. Kemudian kita fokuskan, kerucutkan kepada yang lebih konkret lagi dalam kehidupan. Ini ada ar, ini ada si. Arah, syirik, keduanya ini jumlahnya sama-sama tak terhingga, banyaknya tak terhitung. Lah, Allah itu bertempat di mana? Bukannya di kanan arah syirik, bukannya di kiri arah syirik, tapi Allah, zat Tuhan Allah itu berada bersemayam jauh di atasnya. Paham? Sekarang tahu, maksudnya itu tahu. Ya, arah pembicaraan ini tahu ya. Nah, bagaimana dalam kehidupan itu Allah bisa sampai kepada bersemayam jauh di atas arah syirik ini tadi? Bagaimana? Itu tidak bisa ditempuh dengan adem ayem dan ongkang-ongkang kaki. Nggak bisa. Nabi dan Rasul itu mulai Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, itu penuh perjuangan. Dalam kehidupan itu seperti itu. Jangan sampai zat Tuhan Allah itu ada di samping kanan, ada di samping kiri, setara dengan arah syirik. Arah syirik. Jangan sampai setara. Apalagi berkumpul di bawah arah syirik sini. Jangan. Inilah butuh perjuangan. Supaya dalam kehidupan itu betul-betul bisa bersemayam jauh di atasnya. Paham ya di sini yang dimaksud dengan zat Tuhan Allah itu ada di mana? Nah, sekarang kita kaji dengan kitab suci, firman ya. Tadi kan ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham? Matamu dipakai ya. Paham ya? Sudah kita bahas ya. Sekarang kita dengan menggunakan mata mampu menghadirkan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Oke? Dengan menyebut nama Tuhanmu. Kita pakai dalil ini. Kalau kita sudah menggunakan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, dengan menyebut nama Tuhanmu ini beda lagi jawabannya. Karena yang namanya ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai. Ya,
itu nggak mampu lagi untuk mencerna lebih lanjut, menjelaskan lebih lanjut. Tapi kita menggunakan bacalah dengan menyebut nama Tuhan, Tuhanmu. Tentang apa ini? Tentang ars. Jadi kalau ingin tahu ars, itu keberadaan Allah ada di atas ars. Kalau ingin tahu keduanya, persisnya, lihat kitab sucinya. Bahwasanya Allah itu bersemayam di atas ars. Titik. Karena firmannya seperti itu bunyinya. Apakah di atasnya ini miring ke kiri? Itu ndasmu nggak perlu ada pertanyaan seperti itu. Atau di atas ars ini miring ke kanan. Ndasmu juga nggak perlu diisi dengan pertanyaan seperti itu. Apakah di atas ars ini enak, nyaman? Itu juga nggak perlu ditanyakan. Ada dalam dasmu itu nggak perlu pertanyaan kayak begitu. Jangan-jangan kamu bertanya juga, ada penjual gorengan kah? Matamu dipakai ya? Kan begitu jawabannya. Matamu dipakai ya? Ya. Jadi, semua jawaban itu ada konkretnya, secara tepat itu ada, dan itu ada dalam kitab suci agama. Bahwasanya zat Tuhan Allah bersemayam di atas ars. Titik. Gak bisa dijabarkan secara lebih luas lagi. Karena jawabannya hanya berhenti pada Allah itu, zat Tuhan Allah itu bersemayam di atas ars. Titik. Berhenti di situ. Itulah jawaban yang tepat. Jadi untuk mengetahui zat Tuhan Allah ya di situ. Allah bersemayam di atas zat. Di atas ars. Ya. Ketemu ya. Dengan jalur mancing ikan dan dengan jalur kitab suci. Akal, ajaran kalam lewat firman yang tersurat. Akal, ajaran kalam lewat yang tercipta. Paham ya? Ketemu ya? Nah, kalau sudah bisa dipahami kayak begini, ya, lalu kenapa harus diributkan lagi? Anda itu sudah diberi nikmat. Mana lagi yang kamu dustakan? Diberi agama. Ya. Tapi Anda masih berselisih. Ya. Itu salahnya itu bukan pada agama itu sendiri. Tapi ndasmu itu loh. Bahkan lebih parah lagi, hatimu itu. Karena namanya manusia, sepanjang itu manusia, hukumnya wajib tidak bisa dipercaya. Wajib itu. Sampai hari kiamat. Karena namanya memuliakan itu pasti menemukan jalannya sendiri, yaitu mulia. Kalau jalannya sendiri yaitu mulia itu tidak ditemukan, terus mau bagaimana? Paham ya arah pembicaraan ini ya? Oke. Kalau misalkan ada pembahasan lagi, loh Allah itu kan bisa turun. Misalkan ya, pada waktu tahajud itu loh, sepertiga malam atau apa itu ya. Apa itu waktu tahajud itu apa? Dinamakan apa itu? Itu katanya Allah bisa turun. Lah, Allah bisa turun itu pengertiannya bagaimana? Kalau menggunakan hukum mancing ikan, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya, paham? Matamu dipakai ya. Itu yang nggak sanggup untuk mencerna Allah turun itu nggak sanggup.
Lah pakai kitab suci. Dengan menggunakan matamu dipakai itu hadirkan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, ini pakai firman, kitab suci agama. Apa? Ya itu tadi keterangannya. Allah itu misalkan di sepertiga malam turun. Itu jawabannya titik. Begitu. Jangan kau bilang turunnya itu naik lift ya. Matamu dipakai ya. Sini, bawa sini ndasmu. Lalu turunnya itu gimana? Turunnya itu lompat atau sedikit demi sedikit atau turunnya itu kayak air hujan gitu. Sini, matamu dipakai sini. Sekalian sama ndasmu bawa sini. Untuk hal-hal yang kayak begitu, kalau sudah dalil dari mancing ikan, ajaran suci mancing ikan, yaitu matamu dipakai ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Matamu dipakai ya. Itu nggak sanggup untuk mencerna. Kemudian kita beralih pada baca. Jadi matamu ini menghadirkan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Lah di kitab suci firman itu bunyinya bagaimana? Ya seperti itu jawabannya, titik. Nggak usah ditambah-tambahi. Yang gembar-gembor memurnikan itu loh. Untuk hal yang seperti ini aja kebingungan. Gimana ceritanya kamu mau bilang memurnikan? Ya. Kalau sudah dianugerahi agama, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ya, agama sudah kamu dapatkan, ya kan? Kamu menjadi pelaku agama, pemeluk agama, penganut agama, umat beragama. Lalu kamu ributkan, berselisih, bantah-bantahan, pecah belah, tercerai-berai, banyak sekali. Lu apa manfaatnya agama kalau begitu? Apakah bermanfaat? No. Jangankan sebiji zarah, sebiji sawi, nggak ada manfaat. Kecuali, nah, apa kecualinya? Kamu kan beragama. Yaitu, cari jawabannya di kitab sucimu. Kecuali. Makanya jangan sering berbantah-bantahan, bikin masalah. Ya. Sudah ada agama, sudah datang, cerai-berai. Berbantah-bantahan, permusuhan. Tinggal nunggu timing kan? Perang. Itu kan yang kamu inginkan? Lalu kamu berkuasa. Ya. Kamu sendiri aja nggak bisa menaklukkan dirimu sendiri. Mau ngomong agama. Ini pemancing ikan itu loh. Kamu tahu apa yang dipegang rat-rat? Joran pancing. Sampai mati dia megang rat-rat joran pancing. Akhirnya dia bisa setrek ikan toh. Jadi, ya, untuk membuka kesadaran buat semua golongan ya, aliran ya, kelompok ya. Sepanjang kamu adalah manusia, wajib hukumnya tidak bisa dipercaya sampai hari kiamat. Jadi introspeksi diri itu ada, Jangan macam-macam jadi manusia. Jalan terbaik adalah ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu
Mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Paham? Mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Paham? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, di mana ada pemancing ikan, di situ pasti selalu ada ketenangan. Paham? Di mana ada pemancing ikan, di situ pasti selalu ada ketenangan. Gimana? Makanya, jangan sombong kamu merasa beragama, apalagi ya punya ilmu agama. Kamu beragama loh masih butuh pemandu. Butuh buka buku. Lalu kau bilang kau pintar. Kau bilang kau cerdas. Sana loh pergi mancing di tepi lautan sana sendirian. Ada jawaban lengkapnya. Sanggup kamu menemukan jawaban lengkapnya? Kamu dididik beragama. 1, butuh pemandu. 2, butuh buka buku. Lalu kamu kemelinti, gaya, mengajarkan orang-orang bahwasanya ini dan itu, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi, ini adik Budi. Lalu kau bangga dengan itu. Ya. Akhirnya bantah-bantahan kan, saling menyalahkan. Sana lo kalau bisa sana lo. Mancing ikan sendirian di tepi lautan. Ada jawaban lengkapnya. Temukan jawabannya sana. Kalau kamu memang betul-betul pintar, cerdas. Ada jawaban siapa Tuhan yang patut disembah. Ada jawaban agama apa yang syah, berhak, yang pantas dianut oleh manusia. Ada jawabannya. Mancing ikan di tepi lautan sana. Sendirian. Jadi guys ya, kita ini hidup ini lebih-lebih sudah mendapatkan agama. Itu yang diprioritaskan itu ketenangan lahir dan batin. Dengan adanya itu, insya Allah lebih mudah selamat di dunia dan di akhirat. Paham ya? Kamu yang beragama itu, ya, kamu ngajak apa sama mancing ikan? Bicara syahadat sampai haji, ada dalam mancing ikan. Sana sendirian di tepi lautan. Ada jawaban lengkapnya. Sana, temukan jawabannya. Syahadat sampai haji. Syahadat. Apalagi sholat. Apalagi puasa, apalagi zakat, apalagi haji. Ada semua mancing ikan sana di tepi lautan. Ada jawaban lengkapnya. Sampai kenapa kamu digunduli di tanah suci. Sampai kamu kenapa itu lempar-lempar batu. Ada di lautan sana. Mancing sendirian di tepi lautan. Kalau mau tahu jawabannya. Jadi jangan berbangga-bangga kau. Yang sudah beragama itu loh. Sehingga kau seenak-enaknya berbantah-bantahan, pecah belah. Kamu berani berbantah-bantahan kan kamu ada kelompok toh. Ada aliran, ada golongan, ada massa di situ. Ada kerumunan banyak manusia sehingga kamu berani kan. Apalagi dilengkapi apa yang kamu pegang. Senjata apa? Bom nuklir. Iya. Kamu lihat pemancing ikan itu. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham? Pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Beda dengan kalian. Oke ya, saya kira sudah paham ini ya. Tentang zat Tuhan Allah. Baik dari dalil mancing ikan maupun dari dalil ya
firman, kitab suci agama ya. Semuanya itu adalah akal, yaitu dalam bahasa sederhana disebut ajaran kalam. Kalam yang pertama dari yang diciptakan, semua isi alam semesta ini. Kalam yang kedua yaitu yang tersurat dari firman-firman ya. Makanya ngaji, belajar itu boleh. Tapi kalau kamu membahas, mulutmu mangap-mangap, lain lagi ceritanya. Itu yang nggak boleh. Mana sih pemancing ikan itu mangap-mangap dalam belajar? Tenang, nggak butuh mulut. Beda dengan yang beragama itu. Kalau nggak mangap-mangap, nggak enak dia. Paham ya? Guys, kalau aku ada salah-salah kata dalam konten ini, sebetulnya saya menghindari serius ya. Kalau saya serius mesti offset. Pasti itu udah hukumnya sudah pasti. Kalau saya serius mesti offset. Keluar jalur. Makanya saya itu menghindari untuk serius ya. Sebetulnya harus dibawa ada gurauan, humornya, bergembiranya ya. Tapi karena memang materinya seperti ini, keadaannya dalam kehidupan itu kayak begitu ya. Rame terus di medsos. Gak selesai-selesai, sampai hari kiamat. Kalau ada salah kata dalam pembuatan konten agama, konten video ini ya, yang berjudul Zat Tuhan Allah. Saya kalau ada salah kata, tindakan yang salah, kata yang khilaf, tindakan yang khilaf sehingga ada dosa dalam pembuatan konten video saya ini yang berjudul Zat Tuhan Allah ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya guys ya. Mohon saya dimaafkan guys. Semoga tidak ada gesekan atau singgungan ya. Rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman, kesal dan marah itu semoga tidak ada. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya atas semua salah dan khilaf saya dan dosa saya dalam pembuatan konten video saya ini yang berjudul Zat Tuhan Allah bagian 2 ya. Mohon saya dimaafkan. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Guys, ini kontennya judulnya apa? Langsung aja ya judulnya ya. Mancing ikan, joran pancing tidak pernah bercabang. Ya, itu judulnya ya. Mancing ikan, joran pancing tidak pernah bercabang. Paham ya guys? Itu judul kontennya guys ya. Mancing ikan, joran pancing tidak pernah bercabang. Guys, aku ada perlu nih sama dirimu. Aku boleh ngomong dikit ya? Jangan gitu lah guys. Ayolah. Boleh ya? Aku boleh ngomong dikit ya guys. Izin. Terlalu. Udah ngomong banyak, panjang lebar, serius. Sampai gimana gitu. Minta ngomong dikit. Oke lah, kita ngomong dikit ya guys ya. Mancing ikan itu adalah dalil. Ya. Di mana zat Tuhan Allah berada. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing. Mohon maaf, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing tidak pernah bercabang. Paham? Joran pancing tidak pernah bercabang. Paham guys? Oleh karena itu, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham guys? Pemancing ikan langsung
memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham guys? Disitulah kamu bisa menemukan zat Tuhan Allah. Makanya kalau mancing ikan, jangan kau lepas jorannya walaupun 1 kali. Atau kalau mancing ikan, jangan kamu taruh jorannya, lalu kamu cangkruk. Itu salah besar. Gimana kamu bisa menemukan zat Tuhan Allah kalau kamu sendiri tidak memegang erat-erat joran pancing itu? Paham guys? Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini joran capung relik Nusantara guys. Dibeli untuk mancing di lautan. Kuat sekali. Jagonya setrek ikan-ikan monster. Ikan-ikan babon. Ikan-ikan jumbo guys. Raksasa. Megalodon. Joran capung relik Nusantara. Juaranya mancing ikan.